Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Aditya. Saya dari Prodi PGSD MPM 2042202187 semester 5. Di sini saya ditugaskan oleh dosen pembimbing yaitu Pak Tio Magister Pendidikan dalam tema yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Baiklah, tanpa panjang lebar saya mukadimah, saya langsung melanjutkan penjelasan saya dalam materi lingkungan sebagai sumber belajar dalam dunia pendidikan yang terus berkembang dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menjadi semakin penting. Karena itu, pendekatan ini tidak hanya memperkaya proses pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Definisi dan pentingnya lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan dalam konteks pendidikan mencangkup segala sesuatu di sekitar peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Ini bisa berupa alam, ruang publik, dan komunikasi, dan bahkan ruang kelas untuk sendiri. Manfaat lingkungan dalam pendidikan memiliki peran penting dalam menyabani teori dengan praktek, meningkatkan pemahaman konsep, dan mengembangkan keterampilan hidup. Dan menjembati teori dari praktek lingkungan menyediakan kesempatan bagi peserta didik menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di kelas dalam konteks nyata, misalnya pembelajaran konsep ekosistem di taman sekolahan akan lebih bermakna daripada hanya membaca buku teks. Dan yang kedua ini meningkatkan pemahaman konsep, pengalaman langsung dalam lingkungan, membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik. Pengamatan terhadap tumbuhan di taman sekolah itu misalnya dapat membantu mereka memahami siklus hidup tumbuhan dengan lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan hidup. Pembelajaran berbasis lingkungan melibatkan berbagai keterampilan seperti observasi, analisis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan landasan teori atau konstruktivisme dan pengalaman langsung. Pembelajaran berbasis lingkungan dilandasi oleh teori konstruktivisme yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Menurut John Dewey, pembelajaran efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang relevan dan kehidupan peserta didik, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka bertanya, bereksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dan yang kedua, relevan dengan kehidupan. Pembelajaran berbasis lingkungan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih bermakna dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi. Pengalaman langsung mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah secara mandiri. Tujuan pembelajaran berbasis lingkungan ini meliputi yaitu membantu peserta didik memahami konsep melalui pengalaman nyata, menumbuhkan kesadaran lingkungan, mengintegrasikan pengetahuan teoritis dan praktik, dan mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Dan manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaat lingkungan sebagai sumber belajar memiliki berbagai manfaat. Itu ada 3, kontekstual, fleksibel, interaktif. Ya, saya jelaskan satu-satu persatu ya. Yang pertama itu kontekstual. Kontekstual menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Nah, yang ini fleksibel, saya jelaskan, itu sumber daya mudah diakses dan digunakan, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi setempat. Nah, ini interaktif nih, mendorong pembelajaran kolaboratif, komunikasi dan kerjasama antar peserta didik, sehingga meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Contoh
Mohon maaf. Contoh pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Berikutnya ada beberapa contoh konkret memanfaat lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama, kegiatan di luar kelas, proyek berbasis komunitas, dan studi kasus lokal. Dan implementasi dalam kurikulum. Jadi ada hubungannya sumber belajar dan lingkungan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Nah, memberikan ruang yang luas bagi manfaat lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu proyeknya itu berbasis lingkungan yang tadi saya jelaskan. Peserta didik dapat terlibat dalam proyek proyek berbasis lingkungan. Peserta didik dapat terlibat dalam proyek penelitian seperti kampanye sosial dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan integrasi. Gotong royong, ini juga kegiatan bersama seperti membersihkan lingkungan sekolah, menanam pohon, merawat tanaman sekolah, dan membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap lingkungan dan peduli lingkungan. Melalui pembelajaran berbasis lingkungan, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian. Nah, sudah kesimpulannya ini terakhir ya, teman-teman. Lingkungan merupakan sumber belajar kaya bermanfaat, memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dan membangun kesadaran lingkungan untuk memaksimalkan potensi lingkungan sebagai sumber belajar, dan diperlukan sinergi antara guru, siswa, dan masyarakat. Dan sarannya seperti ini, pelatihan guru. Guru ini juga meningkatkan pelatihan bagi guru untuk ini tentang metode pembelajaran berbasis lingkungan sangat penting agar mereka dapat mengimplementasikan secara efektif dalam kelas. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari judul materi lingkungan sebagai sumber belajar. Jika saya salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.